Sadar atau tidak, setiap permasalahan yang terjadi antar manusia dari zaman dulu sampai nanti kiamat itu bersumber dari sini. Maka apabila ini bisa dihapus dari dalam diri setiap manusia, itu saya yakin tidak akan pernah terjadi konflik, keributan, atau permasalahan antar setiap manusia. Ya, tapi sayangnya hal-hal ini tidak bisa dihapuskan dari dalam diri manusia, ya akan selalu melekat pada diri manusia. Tapi kita harus bisa mengenalinya supaya kita bisa menyikapi dengan baik dan benar untuk hal-hal berikut ini. Hal-hal ini merupakan bagian dari qadar yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan ya pada diri setiap manusia. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani atau istilah lainnya hajatul udhawiyah. Jadi ini merupakan segala hal yang menyangkut pada kebutuhan jasmaninya manusia, yang istilahnya manusia itu mutlak memerlukan ini. Contohnya seperti makan, minum, tidur, ekskresi, dan lain sebagainya ya. Ya pokoknya merupakan kebutuhan jasmaninya manusia. Dimana hal ini tidak bisa tidak dipenuhi gitu. Harus dipenuhi dengan baik. Kita lapar, kita harus makan. Nggak bisa kita menghindari ini, nggak bisa kita menahan ini secara terus-menerus ya. Maksudnya tidak bisa sampai terhapuskan. Kita mutlak sebagai berdiri manusia itu membutuhkan makan. Kita merasa lapar, kita harus makan. Kita harus minum, kita juga harus tidur, dan lain sebagainya. Maka apabila ini tidak dipenuhi dengan benar, tidak dipenuhi, istilahnya ya sebagai manusia kita tidak akan bisa melanjutkan kehidupan kita, atau kita akan mati apabila kebutuhan jasmani ini tidak dipenuhi. Dan ini apabila tidak dipenuhi dengan baik, maka akan menjadi suatu permasalahan ya. Kita sering melihat kasus-kasus mungkin ada seseorang itu mencuri gitu, mengambil yang bukan haknya karena kelaparan, karena lapar yang tidak bisa dia cukupi gitu, tidak bisa dia penuhi. Apalagi apabila ini menyangkut halayak banyak orang, seperti wabah kelaparan gitu. Ada suatu masyarakat, di situ ada orang banyak dan di situ terjadi kelaparan, maka ini juga akan menjadi permasalahan yang besar. Atau juga mungkin misalkan ada masyarakat sebagiannya itu kelaparan, sebagiannya itu tercukupi. Misal terjadi karena adanya kesenggangan sosial. Ini juga akan menjadi permasalahan yang berat gitu. Bisa jadi perang, bisa jadi konflik secara banyak orang. Dan contoh lainnya apabila ketika misalkan ada terjadinya lonjakan harga sembako, tiba-tiba naik gitu, tiba-tiba meroket tinggi. Kemudian ada sebagian masyarakat yang tidak bisa membeli sebagaimana semestinya melakukan pembelian sembako, maka ini juga akan menjadi suatu permasalahan yang besar ya. Karena ya mau nggak mau kebutuhan jasmani ini, kebutuhan akan makanan itu harus setiap manusia harus mencukupi gitu. Jadi ini juga akan menjadi permasalahan. Maka kebutuhan jasmani atau hajatul udhawiyah ini harus dipenuhi, dan itu secara mutlak gitu. Yang kedua adalah naluri manusia, atau istilah lainnya adalah ghorizah. Jadi setiap diri manusia itu memiliki naluri, dan naluri di sini menjadi 3 bagian besar ya. Yang pertama adalah naluri mempertahankan diri, atau istilah lainnya adalah ghorizatun baqo. Jadi naluri mempertahankan diri atau eksistensi diri ini bisa kita lihat ketika manusia itu memiliki potensi atau memiliki kecenderungan ingin dilihat, ingin memiliki wibawa gitu, memiliki kuasa gitu, ingin kaya, ingin sukses gitu, terkenal dan lain sebagainya. Itu merupakan naluri yang ada dalam setiap diri manusia. Contoh bentuk adanya naluri ini adalah misalkan ketika ada seseorang yang dihina oleh orang lain, maka si orang yang dihina ini dia tidak akan bisa diam ya. Maksudnya ada sesuatu perasaan yang sangat sakit gitu. Dia tuh membara gitu dan ingin melawan, sehingga akhirnya terjadi perkelahian ya gara-gara penghinaan ini. Maka ini merupakan buah dari naluri bako ini ya, naluri eksistensi diri atau naluri mempertahankan diri ini.
Selanjutnya di dalam diri manusia juga ada naluri melestarikan manusia ya, atau istilah lainnya adalah ghorizatun na'u. Jadi naluri ini adalah terlihat ketika setiap manusia ini memiliki cinta, memiliki kasih sayang, atau memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis ya, karena memang naluri ini membuat setiap manusia itu menginginkan atau menghendaki untuk melestarikan dirinya manusia gitu. Jadi rasa sayang gitu, rasa cinta itu merupakan bagian dari naluri ini ya, ghorizatun na'u ini gitu. Kecenderungan untuk seksualitas gitu, kasih sayang, dan ya semacam itu. Yang terakhir di dalam naluri manusia ada naluri mengesahkan sesuatu atau mensucikan sesuatu. Istilah bahasa Arabnya ya, itu ghorizatun tadayyun. Nah, memang ternyata di dalam manusia ini ada kecenderungan untuk ya mensucikan sesuatu, merasa lemah dan merasa sosok yang lain itu adalah lebih hebat dari dirinya gitu, dan kita tuh bergantung padanya gitu. Ini merupakan naluri tadayyun. Jadi itu tadi ya, ada kebutuhan jasmani atau hajatul udawiyah di dalam diri manusia. Kemudian ada naluri manusia atau disebut juga ghoriza, di mana di dalam ghoriza ini terdapat 3 jenis ghorizah atau 3 jenis naluri ya. Ada naluri bako, eksistensi diri, mempertahankan diri. Juga ada naluri na'u ya, ghorizatun na'u, yaitu naluri untuk mempertahankan diri, seksualitas gitu, cinta, kasih sayang. Juga ada naluri tadayyun ya, naluri mengesahkan sesuatu, mensucikan sesuatu gitu, menyembah sesuatu. Dan ini merupakan bagian dari pembahasan qadar ya. Jadi ini semua tuh adalah bagian dari qadar, di mana kita sudah tahu ya di pembahasan video yang membahas qada-qadar. Pembahasan qada dan qadar silahkan cek di video ini, bahwa qadar itu tidaklah dihisab. Jadi segala hal yang terjadi ini, maksudnya apakah itu hajatul udawiyah, kebutuhan jasmani, ataupun naluri atau ghoriza, ini tidak dihisab. Ini semuanya tidak dihisab. Jadi ketika misalkan hajatul udawiyah, kita tuh memiliki rasa lapar, apakah kita berdosa? Tidak gitu. Apakah kita berpahala? Juga enggak gitu. Ketika kita merasa lapar, ini netral, tidak terjadi, maksudnya tidak adanya dosa ataupun pahala, dan tidak dihisab gitu. Kita tidak dipertanggungjawabkan karena kita merasa lapar atau haus atau ngantuk. Nah, yang dihisab adalah perkara-perkara yang berada di dalam lingkaran yang dikuasai oleh manusia, yaitu adalah apabila ketika kita mengalami mengalami kebutuhan ini atau naluri-naluri ini. Misalkan kita pengen makan, kita lapar, kita pengen makan sesuatu. Yang dihisab adalah ketika kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan ini. Kita makan, terus apa sih yang kita makan? Nah, itu dihisab. Gitu. Apakah yang halal atau yang haram? Terus kemudian apabila kita merasa lapar, kita beli makanan. Nah, si belinya ini kita dapat uangnya dari mana gitu. Aktivitas beli makanannya itu, dapat makanannya itu bagaimana? Apakah dengan mencuri hak orang lain gitu, ataukah dengan meminta? Dan itu semuanya dihisab karena berada di dalam kontrol kita. Jadi segala hal upaya-upaya memenuhi kebutuhan jasmani atau hajatul udawiyah, bagian dari upaya memenuhinya yang dihisab. Begitu juga sama ya dengan pembahasan naluri atau ghoriza. Ketika kita merasakan ya di dalam diri kita tuh ghoriza bako atau naluri eksistensi diri. Tentu saja setiap orang itu kan pengen eksis gitu, pengen, pasti ada rasa-rasa ingin jadi nomor 1, ingin famous gitu, terkenal, ingin sukses, ingin kaya. Maka pada saat kita merasakan hal itu, tidak ada dosa dan tidak ada pahala ketika kita merasakan itu gitu. Belum ada pahala, belum ada dosa, dan tidak dihisab. Tetapi upaya untuk memenuhinya itu baru kita dihisab. Apakah upayanya untuk menjadi kaya itu dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Maka ada dosa dan pahala di situ gitu. Begitu juga sama ya naluri na'u, ghorizatun na'u ya. Naluri melestarikan diri manusia.
Itu juga sama ya, ketika kita merasakan cinta nih, kita saya cinta sama orang itu tuh misalkan. Pada saat itu belum terjadi pahala dan dosa juga tuh. Jadi ketika kita merasakan cinta terhadap seseorang, itu sifatnya masih netral. Tidak ada dosa, tidak ada pahala. Nah, kemudian kita memenuhinya seperti apa gitu. Ketika kita melihat sosok itu, kita jatuh cinta, kemudian kita dekati dan kita ajak ya untuk memenuhinya ya dengan cara-cara yang di luar syariat Islam, maka tentu saja itu berbuah dosa gitu. Tapi apabila kita memenuhinya dengan cara misalkan kita dekati, ta'aruf, melamar dan kemudian menikah, yang mana sesuai dengan syariat Islam, maka itu berbuah pahala. Jadi upayanya yang dinilai. Begitu juga sama dengan gorizatun tadayun atau naluri mensucikan sesuatu. Upayanya tuh apa? Gitu. Apakah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala ataukah menyembah yang lain gitu. Nah, ini yang menjadi pahala dan dosa juga ya. Karena memang beberapa ada yang error ya dalam memenuhi hasrat-hasrat ini gitu ya. Seperti ada yang menyembah sosok manusia lain gitu. Mungkin itu artis atau ya dia idola sampai bener-bener ketika si idola ini muncul gitu atau dia manggung gitu, dia menyembah dengan sedemikian rupa gitu. Dia sampai nangis-nangis gitu. Saya sempat lihat nih ada artis tuh ketika dia lewat jalan di luar negeri ya. Ketika dia lewat jalan itu si fansnya itu berbondong-bondong untuk nyiumin jejak kakinya gitu di aspal di jalanan gitu. Nah, itu mungkin sepertinya keterlaluan gitu. Jadi ada hasrat memang meninggikan sosok yang lain gitu. Padahal kita seharusnya untuk gorizatun tadayun ini kita hanya dan only mengesahkan Allah lah gitu, mensucikan Allah gitu, senantiasa ke situ gitu cara menyalurkannya. Maka benar ya, di antara hajatul udhiyah, kebutuhan jasmani dan juga naluri atau gorizah, bakhwana'u dan tadayun ini merupakan sumber-sumber masalah yang terjadi sebetulnya ya di dalam setiap diri manusia gitu. Bagaimana cara manusia bersaing dengan manusia lainnya gitu dalam berprestasi, dalam mengejar sesuatu gitu. Persaingan-persaingan terjadi ini tuh sebetulnya kan karena misalkan ada orang berlomba-lomba menjadi tokoh politik yang tinggi lah gitu. Ini juga akan menjadi masalah. Ada gesekan antar manusia tuh karena ini gitu. Atau misalkan ada orang yang sama-sama pengen menjadi nomor satu gitu dan menjadi satu-satunya gitu. Maka persaingan ini juga akan terjadi dan ini menimbulkan masalah. Atau mungkin gorizatun na'u ya, hasrat mencintai gitu. Ketika seseorang itu mencintai dua orang yang sama, misalkan mencintai satu orang, ini juga menjadi terjadinya adanya persaingan gitu dan menimbulkan gesekan-gesekan antar manusia ya. Dan semua ini memang merupakan sumber masalah manusia tuh sebetulnya kesini-sini juga gitu. Masalah apa sih? Kita bisa lihat gitu. Kalau misalkan ada permasalahan di suatu tempat, di suatu masyarakat, itu kita bisa gali sebetulnya yang mereka permasalahkan tuh apa. Cenderung setiap masalah itu akarnya tuh dari sini. Maka kita harus mengenali ini. Alhamdulillah kita sudah mengenali ini. Maka kita bisa menyikapinya dengan baik dan benar. Dan baik dan benar ini memiliki standar. Kalau kita muslim tentu saja kita standarnya adalah syariat Islam ya. Jadi bagaimana syariat Islam itu mengatur hal-hal ini gitu. Mengatur segala hal pemenuhan untuk memenuhi hajatul udhiyah ini dan juga pemenuhan untuk naluri manusia ini atau gorizah. Jadi kembali lagi ya, apabila kita memenuhi kedua hal ini ya, hajatul udhiyah dan gorizah sesuai dengan syariat Islam, syariat yang telah Allah turunkan, yang telah Allah ridhoi ya, maka itulah yang baik dan benar gitu, dan itulah yang akan memunculkan pahala gitu di situ. Dan sebaliknya, apabila kita penuhi dengan jalan dengan cara yang tidak Allah ridhoi,
yaitu berarti memenuhinya dengan salah dan menimbulkan dosa gitu. Oke.